Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi bersama Messi Jumpa lagi bersama saya dari Fajar Rika, Pam Serang, Banten. Oke, video kali ini kita ngopi dulu deh. Saya akan membahas tangkringan apa yang cocok sama pur apa yang bagus untuk mengurai. Nah, ini kan sebenarnya kembali lagi kepada rawatan awal ya. Jadi di mana-mana pur apa yang cocok untuk mengurai ini tergantung dari awal kita memberikan pakan tambahan tersebut ke murai. Jadi kalau dari anakan sudah dikasih top song warna hijau, begitu dewasa diganti jadi top song warna coklat, biasanya akan ada penyesuaian. Nah, kalau misalkan sebaliknya pun sama seperti itu. Makanya saya sih kalau bicara bagus jelek, bagus mana atau lebih jelek mana sih, menurut saya sih sama aja ya mungkin ya. Karena sepengalaman saya pakai ada tuh yang mahal tuh, bukan gold coin, ada yang tulisannya Cina tuh agak mahal sedikit ya. Efeknya sih sama aja, cuman mungkin dulu saya pernah pakai itu, saya sih niatnya pengen cari yang terbaik untuk murai, tapi ternyata ya sama aja lah. Karena pada prinsipnya fur ini hanya untuk apa ya, makanan tambahan lah, makanan pengganti ya, makanan pengganti pokoknya lah mungkin ya. Karena lauk pauknya kita harus sajikan extra puding gitu. Jadi untuk setelan settingan kita main tetap di jangkrik sama di kroto ataupun EF yang lain. Jadi untuk pakan harian sih saya pakai itu. Nah, apa sih bedanya pur protein tinggi dengan pur protein rendah ya? Pur protein rendah itu kan bolehlah saya sebutin merek kayak Topsom, Gold Coin, kayak gitu-gitulah. Yang harganya murah dibanding dengan yang harganya mahal kayak Superfit, terus apa namanya itu? Ya saya juga punya Proboster, terus Anjung. Sebenarnya perbedaan hanya di jika saya pernah menggunakan seperti kemarin burung saya si Gokil itu kan IF-nya diturunkan. Nah, namun jadi intinya si burung ini rakus banget makan IF, tapi kalau terlalu ketinggian emosinya nggak kekontrol. Jadi saya turunin IF-nya, cuman kalau diturunin IF saja dengan menggunakan full protein rendah, biasanya burung kurang ngotot. Nah, makanya digantilah dengan Anjung waktu itu. Protein tinggi Superfit, untuk ciblek saya pakai itu, saya pakai Superfit untuk ciblek. Nah, untuk ternak saya pakai Proboster. Jadi balik lagi untuk masalah pur bagus mana ya, semua bagus sih kalau menurut saya ya, semua bagus, silahkan aja tinggal pilih. Makanya kalau misalkan teman-teman ngambil trotolan, ya itu dari nol silahkan teman-teman setting sendiri pur apa yang mau dikasih sama teman-teman ke depannya. Jangan sampai begini nih, punya 3 burung di rumah, purnya beda-beda, itu yang bikin pusing kadang-kadang. Settingan awal ketika teman-teman mulai merawat murai batu itu menentukan settingan lanjutan yang teman-teman laksanakan ke depan. Nah, terkait tangkringan pun sama, tapi untuk beberapa burung ada yang nggak peduli dengan tangkringan, dia asal bisa nyengkram aman. Bahkan ada teman saya juga ngetes waktu itu, si Ko Herman tuh, emang saya dapat setelan-setelannya dari dia tuh. Kalau nonton nih gue ceritain nih. Jadi dia pernah nih iseng gantang burung, dicabut tangkringannya, diganti batang singkong. Burung tetap mau kerja. Ya pada prinsipnya karakteristik burung itu tergantung dari yang pertama mungkin gen ya. Karakter itu muncul pertama dari gen, yang kedua dari pembiasaan ketika bahan sampai jadi, sampai ketemu chemistry antara si burung dengan pemilik gitu kan. Nah, yang paling penting dalam hal merawat burung sebetulnya adalah membangun chemistry, membangun kecocokan antara burung yang kita punya sama pemiliknya. Nah, makanya kenapa katurangan menentukan, kadang-kadang kan gini, burung dengan tampilan kurang baik, si pemilik ini kurang senang gitu. Nah, dari ketidaksenangan itulah tidak akan muncul chemistry. Jangankan orang lain, mungkin saya sendiri pun sama ngelihat burung itu dari tampilannya dulu gitu kan. Kalau tampilannya udah oke, saya rawat pasti maksimal. Tapi kalau tampilannya masih biasa-biasa aja, bahkan mungkin banyak kurangnya, saya agak malas. Tapi ketika itu burung memunculkan sesuatu hal yang bikin saya tertarik, nah baru saya poles maksimal. Akhirnya tetap
terbangun juga chemistry-nya, hanya prosesnya mungkin yang lama. Nah, kembali lagi ke masalah tangkringan dan dan pur apa yang cocok untuk murai, ini kembali lagi kepada pembiasaan kita saat kita merawat burung tersebut lagi lagi trotol. Misalnya kalau trotol biasa dikasih tangkringan amplas ya, besarnya dia nyamannya di situ, tangkringan amplas. Atau mungkin kita main di asem, saat besar dia juga enaknya di asem. Dan bahkan ada murai-murai tertentu yang nggak betah ataupun nggak mau jalan gara-gara tangkringannya diganti. Kadang-kadang ada mitos kalau mau beli burung jalan, mau beli burung kerja katanya itu minimal ambil sama tangkringannya. Itu sebetulnya mitos ya, nggak semua burung seperti itu, tapi ada burung yang kayak gitu kan. Jadi ini teman-teman penonton saya ini tolong jangan salah paham dengan apa yang saya bahas nih. Kadang-kadang kan ada yang nonton sepotong-sepotong seperti kemarin bicara terah aja, banyak yang ada beberapa orang yang nggak nyambung dengan apa yang saya bahas gitu kan. Terah itu penting ya teman-teman, tapi jangan mendahulukan terah untuk menentukan beli murai gitu. Itu maksud saya kesana gitu kan. Terah itu sangat penting, karena kalau kita nggak tahu terahnya, nggak tahu silsilah indukannya ya ngeraba-raba settingan itu akan sulit. Nah, pur, balik lagi ke pur yang cocok apa ya? Saya sih yang mudah dijangkau, yang gampang dicari, dan yang murah saya pakai Topsong warna kuning. Kenapa harus warna kuning bukan warna hijau? Apa bedanya kuning sama hijau? Menurut saya sih nggak ada bedanya, nggak ada pengaruhnya ya. Hanya itu tadi, kebiasaan dari kecil saat saya mulai meloloh gitu. Jadi pertanyaan demi pertanyaan saya anggap wajar ya, karena saya pun ketika dulu saat mulai awal-awal memelihara murai, itu salah satu hal yang sering saya pertanyakan kepada senior-senior saya dulu, pur apa yang bagus. Kadang kan gini loh, saya pakai Topsong burung kerja, terus misalkan ada orang lain lagi, misalkan si Om Rudi ya, teman saya yang di Kronjok, dia pakai Cirpi burungnya kerja. Nah, ketika ada teman yang nanya ke saya jawab Topsong, terus burungnya nggak kerja, terus nanya lagi ke Rudi, digantilah Cirpi. Nah, ini yang jadi penyebab burung makin rusak. Dia terus menyesuaikan diri. Yang namanya penyesuaian diri itu ada proses ya, ada waktu di situ. Ini membuat adaptasi kembali kepada si burung. Ini yang akan mengakibatkan burung itu nggak akan stabil ya teman-teman. Jadi sebetulnya kalau teman-teman beli burung yang udah jalan, cukup tanya aja ke pemilik awalnya, ini purnya pakai apa, udah terusin pakai itu gitu kan. Nah, saya pun sama, kadang-kadang milih burungnya seperti itu, karena saya dari dulu pakai Topsong warna kuning. Saya kalau ada burung yang pakai pur jenis lain itu saya kadang-kadang agak repot ya. Repotnya kenapa? Karena saya punya beberapa toples yang beda-beda warna gitu kan. Kadang-kadang kan bukan saya sendiri yang ngerawat nih, ada orang saya gitu yang ngerawat. Dia kadang-kadang nggak ngerti, main campur-campur aja ya, burung jadinya nggak kerja gitu. Nah, itu apakah bisa jalan kalau purnya diganti? Bisa, tetap bisa, karena pada prinsipnya pur ini adalah makanan makanan pengganti, bisa aja. Cuman untuk bisa adaptasi ini butuh waktu. Rata-rata sih waktu untuk adaptasi yang baik itu adalah 1 kali mabung. Jadi begitu burung ini kita take over, kemudian nggak kerja, udah tunggu 1 kali mabung sampai kita bisa riset ulang saat dia proses mabungnya itu ya teman-teman. Jadi tangkringan pun sama gitu kan. Oh, ini lagi rame ini tangkringan model T katanya. Biasa pakai palang, ini pakai T. Ya burung tetap juga nggak akan nyaman gitu ya teman-teman. Karena dia itu hidup dari kecil, mungkin dari bahan sudah disangkar itu, sudah dengan metode tangkringan yang seperti itu, tiba-tiba diganti ya pastinya butuh adaptasi. Di kandang ternak aja ya, di kandang ternak nih, burung yang sudah berjodoh ketika dicabut, dijodohkan kembali, walaupun dengan pasangan yang sama, ini ada penjodohan ulang karena itu tadi adaptasi lingkungan lagi. Jadi kalau memang sudah terbiasa, upayakan perubahan yang terjadi pada lingkungan murai batu, apalagi khususnya murai batu lapang, jangan terlalu banyak berubah gitu kan, dari segi pakan, dari segi tangkringan, warna kerodong sampai ke warna sangkarnya pun upayakan semirip mungkin dengan bawaannya. Makanya yang perlu teman-teman tanyakan kalau memang teman-teman mau ngambil burung yang bahan prospek lah ya. Bahan prospek ini artinya bukan trotol ya, lepas trotol ataupun mungkin udah kerja beberapa kali.
Ini yang perlu ditanyakan itu. Merek nggak perlu ya, tanyain aja dulu. Kalaupun mungkin butuh merek karena itu kan dimakan ya. Kalau misalkan sangkar, tanyain aja warnanya apa, kerodongnya warna apa, tangkringannya pakai apa gitu kan. Kalau bisa sih, kalau tangkringan sih biasanya saya kalau ngambil burung, tangkringannya saya minta. Bukan hal apa ya, nggak wajib sih sebetulnya, cuman itu tadi saya meminimalisir adaptasi pada burung tersebut gitu ya teman-teman. Jadi ya untuk pertanyaan terkait pur apa yang baik dan tangkringan apa yang baik, jawaban saya seperti itu gitu ya. Silakan teman-teman yang berbeda pendapat boleh, wajar, dan harus beda pendapat. Nah, perbedaan pendapat itu silakan cantumkan di komentar biar kita semua punya ilmu-ilmu baru ya. Karena pemahaman dari saya belum tentu sempurna gitu kan. Karena kesempurnaan datangnya dari proses pembentukan chemistry tadi antara pemilik dengan burung yang dirawat gitu ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ngopi. Salam sukses KF Benpam Serang, Banten.